Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang menganut demokrasi Pancasila dan dipimpin oleh seorang presiden. Dengan sistem pemerintahan yang menganut trias politika, di mana kekuasaan negara Republik Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Di tahun 2003, Mahkamah Agung menggulirkan agenda pembaruan peradilan Indonesia Jilid 1 serta menetapkan 5 program quick wins, yaitu pembaruan sistem pengawasan, pembentukan Code of Conduct Hakim, penyusunan sistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung, penindakan hakim dan pegawai yang melakukan penyimpangan perilaku, sosialisasi sarana pengaduan masyarakat. Terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yakni diberlakukannya sistem peradilan satu atap atau one roof system. Dengan sistem satu atap, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai posisi dan peran strategis dalam independensi kekuasaan kehakiman. Karena Mahkamah Agung tidak hanya membawahi 4 lingkungan peradilan saja, tetapi kewenangan pengelolaan administrasi, organisasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula di bawah departemen-departemen yang bersangkutan, kini beralih menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pada tanggal 10 September 2009, Mahkamah Agung telah merumuskan visi dan misi institusi. Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mewujudkan badan peradilan yang agung. Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Mahkamah Agung dalam melakukan tugasnya memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi memberi nasihat, fungsi administrasi. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, Mahkamah Agung melaksanakan berbagai program dengan capaian antara lain program reformasi birokrasi yang berfokus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan sistem remunerasi dan manajemen dukungan teknologi dan informasi, pembentukan kelompok-kelompok kerja pembaruan peradilan untuk mempercepat implementasi agenda prioritas atau quick wins pembaruan peradilan, pengikisan tumpukan perkara, meningkatkan kualitas hakim dan aparatur peradilan melalui pembangunan pusat pendidikan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan pembenahan kurikulum serta pengembangan kualifikasi pengajar, perbaikan sistem rekrutmen calon hakim dan perbaikan seleksi ketua pengadilan, mendorong keterbukaan informasi, penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan komisi yudisial, membentuk pengadilan khusus di bawah suatu lingkungan peradilan guna menjawab tantangan kebutuhan penegakan hukum dan keadilan, membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada tanggal 31 Desember 2009. Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 menegaskan bahwa reformasi birokrasi
yang telah diikuti oleh Badan Peradilan sejak tahun 2007 akan memasuki gelombang kedua. Secara formal, reformasi birokrasi gelombang kedua dimulai dengan diterbitkannya dua pedoman reformasi birokrasi nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dengan program prioritas implementasi cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010 sampai dengan 2035 dan rencana strategis Mahkamah Agung antara lain pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung, pemberlakuan sistem kamar perkara dan perubahan manajemen peradilan, restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, peningkatan akses masyarakat atas keadilan. Dengan spirit memaksimalkan upaya mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung, yaitu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. Membangun struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. Penyelenggaraan layanan publik yang prima, menyelenggarakan manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. Modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi terpadu.